Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here I am, Yulia Ainunadira. I'm from English class PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan tentang aspek penilaian dan evaluasi dalam UBD atau Understanding by Design. Di sini saya ambil dari kelompok yang menjelaskan kemampuan interpretasi. Nah, implementasi aspek penilaian kemampuan interpretasi dapat dilakukan dengan memperhatikan 5 kriteria. Yang pertama ada bermakna, kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang empat ilustrasi, dan yang kelima membuat jelas. Yang pertama, bermakna, memastikan bahwa interpretasi memiliki makna yang jelas dan relevan dengan topik yang dibahas. Jadi, jika kemampuan siswa diukur dengan pemahaman bermakna ini, memastikan bahwa interpretasi yang dimiliki mempunyai makna yang jelas dan relevan dengan topik. Yang kedua, yakni berbagai wawasan, menilai kemampuan interpretasi dalam menyajikan berbagai sudut pandang dan perspektif. Yang ketiga, yakni signifikan, memastikan bahwa interpretasi memiliki nilai penting dan relevan bagi pemahaman topik yang dibahas. Yang keempat, ilustratif, menilai kemampuan interpretasi dalam menggunakan contoh-contoh atau analogi untuk mempermudah pemahaman. Jadi biasanya ilustratif ini bisa dikaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari. Maka dia akan memahamkan pendengar yang akan memahami penyampaian yang dia lakukan. Yang kelima yaitu membuat jelas, menilai kemampuan interpretasi dalam menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, dengan demikian, memperhatikan 5 kriteria tersebut dapat membantu dalam penilaian kemampuan interpretasi yang objektif dan terukur. Jadi, ada 5 kriteria, yakni bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan juga membuat jelas. Kemudian, implementasi aspek penilaian kemampuan interpretasi diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris. Maka ada beberapa hal atau aktivitas atau tugas yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara presentasi. Meminta siswa untuk memberikan presentasi tentang topik tertentu dengan menggunakan bahasa Inggris dan menilai interpretasinya berdasarkan 5 kriteria tersebut. Jadi 5 kriteria tadi yang digunakan seperti bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan juga membuat jelas. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok, siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok tentang topik tertentu dan menilai kemampuan interpretasi setiap anggota kelompok dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentu ada implementasi yang dilakukan untuk grouping ini ya. Yang ketiga yakni tugas tulis. Siswa diminta untuk menulis esai atau tugas tentang topik tertentu dan menilai interpretasi yang mereka sajikan dalam bahasa Inggris berdasarkan 5 kriteria. Kembali ke 5 kriteria tadi, karena itu masuk dalam penilaian interpretasi. Yang keempat, yakni debating. Siswa diminta untuk berdebat tentang topik tertentu dan menilai kemampuan interpretasi dalam menyajikan argumentasi dan memahami sudut pandang orang lain dalam bahasa Inggris. Ini biasanya dilakukan di kelas debat. Jadi mereka diminta untuk memecahkan suatu masalah atau satu argumen yang mana ada kubu pro dan kontra yang akan menguasai topik perdebatan tersebut. Jadi mereka bisa saling memahami argumentasi dan sudut pandang yang ada di kelompok pro dan kontra. Nah, dengan menggunakan berbagai aktivitas tersebut, siswa akan dapat meningkatkan kemampuan interpretasi mereka dalam bahasa Inggris dan dapat mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Ya, mungkin itu pemahaman dari saya tentang kelompok kemampuan interpretasi. Oke, terima kasih untuk statement akhirnya. You do you, just do your best. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.